Shalom anak-anak teacher, Bapak harap semuanya sehat selalu dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Hari ini kita akan kembali dalam pembelajaran daring. Dan saat ini kita akan melanjutkan materi kita untuk pembelajaran matematika. Ya, anak-anak teacher nanti boleh membuka bukunya halaman 118. Ya, halaman 118. Kita masuk bagian yang pertama adalah bangun datar ya. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang bangun datar untuk mencari luas dan kelilingnya ya. Hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu di sini kita akan mempelajari sifat-sifat dari setiap jenis bangun datar. Yang pertama, kita akan masuk yang segitiga ya. Kita masuk bangun datar yang pertama adalah segitiga. Apa itu segitiga? Segitiga merupakan bangun datar yang dibentuk dari tiga sisi yang berpotongan. Ya, oke, ada tiga jenis segitiga berdasarkan sisinya. Jadi ada dua penggolongan jenis segitiga. Yang pertama adalah berdasarkan panjang sisinya, dan yang kedua nanti jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Kita harus perhatikan jenis-jenis dari segitiga berikut ya. Yang pertama adalah berdasarkan panjang sisinya. Ada tiga jenis segitiga, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Jadi ketiga sisi ini, ketiga segitiga ini termasuk segitiga berdasarkan panjang sisinya ya. Baru yang kedua adalah jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Ada tiga segitiga, yaitu yang pertama adalah segitiga siku-siku, yang kedua segitiga lancip, dan segitiga tumpul ya. Oke, langsung kita lihat penjelasan dari segitiga-segitiga di atas. Perhatikan di sini. Berikut ini beberapa sifat dari setiap jenis segitiga di atas. Yang pertama, segitiga sama kaki. Ya, seperti ini gambarnya. Ya, contoh dari segitiga sama kaki. Kita lihat, kita bisa menentukan segitiga ini sama kaki jika kita perhatikan di sini ada garis satu ya di dua sisinya. Ya, artinya di sini sisi yang ini, yang Bapak tunjuk ini dengan sisi yang ini itu sama panjang ya. Jikalau ada seperti ini, maka itu adalah segitiga sama kaki. Artinya panjang sisi yang ini sama dengan panjang sisi yang ini. Jadi ada dua sisinya yang sama panjang. Misalkan di sini 8 cm, di sini juga 8 cm. Perhatikan ada dua sifatnya ya. Yang pertama, memiliki tiga sisi ya, tiga sisi. Jelas kita lihat di sini sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga. Di mana dua sisi diantaranya sama panjang ya. Sama panjang yang mana? Kita lihat di sini ada tandanya garis satu, di sini garis satu. Jadi artinya kalau ada seperti ini sama panjang ya. Yang kedua, memiliki tiga sudut, di mana dua sudut diantaranya sama besar. Kita lihat di sini, di sana ada tiga sudutnya. Sudut pertama, sudut kedua, dan sudut ketiga. Di sana dikatakan di mana dua sudut diantaranya sama besar. Di sini ada tandanya, tanda 1, 2. Berarti ini menunjukkan bahwa besar sudutnya sama. Ya, jikalau misalnya di sini 45, di sini juga 45. Ya. Oke, yang kedua adalah segitiga sama sisi. Ya, kita bisa lihat gambarnya di sini. Ya, bedanya dengan yang di atas, kita lihat di sisinya ada tanda garis satu, di sini juga ada garis satu. Artinya di sana bahwa panjang sisi yang di bawah sama dengan panjang sisi yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri ya. Jadi misalnya di sini 9 cm, di sini juga 9 cm, di sini juga 9 cm. Itu dikatakan memiliki tiga sisi sama panjang. Yang kedua, memiliki tiga sudut sama besar ya. Oke, kita lihat di sana. Sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga ya. Ketiga sudut ini kalau dia segitiga sama sisi itu sama besar, yaitu 6
60 derajat ya. Makanya yang perlu diingat bahwa besar jumlah dari segitiga, mau itu segitiga sama kaki, sama sisi, sembarang, siku-siku, lancip dan tumpul, itu adalah 180. Misalkan tadi segitiga sama sisi, di sini 60, di sini 60, di sini 60. Jikalau kita tambahkan 60 tambah 60 tambah 60 itu 180 derajat. Itu adalah besar jumlah dari setiap sudutnya ya. Oke, yang ketiga adalah segitiga sembarang ya. Kita lihat di sana kenapa dikatakan sembarang. Kita lihat perbedaannya dengan yang dua di atas. Di sini nggak ada tanda garisnya. Karena apa? Karena setiap sisinya ini tidak sama panjang ataupun dikatakan berbeda. Perhatikan sifatnya. Yang pertama memiliki 3 sisi yang tidak sama panjang ya. Jadi sisinya yang ini tidak sama dengan yang ini, di sini juga tidak sama ya. Misalkan di sini 4, di sini 5, di sini 6. Jadi tidak ada sisi yang sama. Yang kedua memiliki 3 sudut yang tidak sama panjang. Kita perhatikan di sini ya. Kalau kita perhatikan tadi sisinya tidak sama panjang, otomatis sudutnya juga tidak sama besar. Jadi sini ada 3 sudutnya, sudut pertama, sudut kedua dan sudut ketiga ya. Jadi ketiga sudut ini tidak sama panjang ya, walaupun jumlahnya harus 180 seperti tadi Bapak bilang ya. Tapi untuk setiap sudutnya yang di sini juga dan di sini tidak sama besar ya. Oke, yang keempat adalah segitiga siku-siku ya. Kita perhatikan di sana gambarnya ya. Jikalau ada seperti ini tegak lurus sisinya ya, ini dinamakan tegak lurus ya. Ada tanda seperti ini juga, itu adalah siku-siku yang besarnya adalah 90 derajat. Kalau ada segitiga seperti ini, maka itu termasuk segitiga siku-siku. Ya, di sana ada sifatnya 2, memiliki sisi yang tegak lurus dengan alas. Yang ini tegak lurus dengan alas, yang itu tadi Bapak bilang ya. Yang kedua, memiliki 2 sudut lancip dan satu sudut siku-siku. Ya, sudut lancip yang mana? Yang ini, sudut lancip ya, dan ini satu sudut siku-siku 90 derajat ya. Artinya lancip ini kemarin kita sudah belajar ini ya, materi sebelumnya, bahwa lancip itu di bawah 90 derajat. Di sini juga lancip di bawah 90 derajat ya. Jadi sudutnya itu tidak melebihi 90 derajat ataupun di bawah 90 derajat. Oke, yang berikutnya adalah segitiga lancip. Oke, kita perhatikan di sana gambarnya. Segitiga lancip seperti ini contohnya ya. Sifatnya ketiga sudutnya merupakan sudut lancip kurang dari 90 derajat ya. Tadi Bapak bilang bahwa sudut segitiga lancip itu kurang dari 90 derajat. Di sini lancip. Artinya di sana bahwa sudutnya itu di bawah dari 90 derajat ya. Misalnya 80, 70, 65, pokoknya kurang dari 90 derajat. Yang berikutnya adalah segitiga tumpul ya. Ini kebalikan dari lancip tadi ya. Sifatnya adalah salah satu sudutnya memiliki sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Oke, kita perhatikan di sana ya. Di sana ada gambar sudut di sini. Ini dinamakan segitiga tumpul ya. Kalau ada seperti ini segitiga tumpul, di mana sudut yang ini yang ada tandanya ini lebih dari 90 derajat. Ya, lebih dari 90 derajat dan di bawah 180 derajat ya, bisa misalnya 95 derajat, bisa 125 derajat, dan di sini ada sudut lancip ya. Dan jadi segitiga tumpul itu ada satu sudutnya yang lebih dari 90 derajat. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya di halaman 119 ya. Oke, yang pertama, pada segitiga sama kaki di samping tentukan, kita perhatikan segitiganya yang di sampingnya, segitiga DEF. Tentukan besar sudut DFE ya, besar sudut DFE ya, berarti yang ditanya adalah sudut F ya. Bagian B, panjang sisi EF. Panjang sisi EF. Oke, bagian C, keliling sudut DEF. Keliling sudut DEF. Oke, kita akan jawab satu persatu. Oke, di sini ada penyelesaian. Bagian A, sudut DEF. Sudut DEF ya, berarti sudut yang ini sama dengan sudut FDE. FDE. Artinya di sini katanya bahwa sudut yang D ini sama dengan sudut E.
Ya, jadi kalau di sini sudut D-nya 70 derajat, maka sudut E-nya ataupun FDE-nya ya di sini 70 derajat. Ya, itu tadi yang Bapak bilang bahwa jikalau dia jikalau dia segitiga sama kaki, ada dua sudutnya yang sama besar, yaitu sudut D dan sudut E. Di sini 70 berarti di sini juga 70. Maka dari sini kita akan dapatkan sudut yang ditanya, yaitu besar sudut DFE. DFE ya. Di sini tadi udah dapat kita 70, di sini juga 70. Sekarang yang ditanya yang di atas sudutnya. Ya. Oke, maka sudut DFE sama dengan sudut yang ini maksudnya. Ya, tadi Bapak bilang bahwa jumlah besar sudut semua segitiga itu 180, maka tinggal kita buat sama dengan 180 derajat dikurang. Oke, kita tambahkan sudut D dan sudut E-nya tadi, yaitu 70 dengan 70 ya, dikurang 70 derajat ditambah 70 derajat sama dengan 180 dikurang ya 70 tambah 70 yaitu 140, yaitu 140 ya. 180 derajat dikurang 140 derajat sama dengan 40 derajat. Maka sudut yang di sini adalah 40 derajat ya. Oke, bagian B, panjang sisi EF. Oke, kita perhatikan ya, dari gambarnya aja kita sudah tahu bahwa panjang EF-nya adalah 12. Karena apa? Karena panjang sisi DF-nya adalah 12 cm. Di sini ada tanda garisnya 1, berarti ini sama panjang. Kalau di sini 12 cm, maka di sini juga 12 cm. Makanya di sini 12 cm. Bagian C, keliling segitiga DEF. Kelilingnya kemarin kita sudah belajar bahwa kelilingnya panjang sisi yang ini tambahkan panjang di sisi yang ini dan panjang sisi yang ini ya. Panjang DE ditambah panjang sisi EF ditambah panjang sisi FD ataupun DF ya. Oke, di sini 8 cm, di sini tadi udah dapat 12 cm, di sini 12 cm, tinggal jumlahkan, tambahkan 8 ditambah 12 tambah 12 di sini ya. 8 tambah 12 tambah 12 sama dengan 32 cm ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, keliling segitiga sama sisi di atas ya. Oke, kita perhatikan di sana segitiga sama sisi. Ya, kita lihat di sini sama sisi karena apa? Di sini ada tanda garis 1, berarti sisinya sama panjang semuanya ya. Oke, tentukan panjang setiap sisinya. Oke, di sini yang diketahui keliling segitiga sama sisi di samping. Di sini katanya keliling jika ditambahkan AB tambah BC tambah AC atau CA itu 36 cm. Oke, maka dijawab bagian A, panjang sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi AC ya, karena ini sama panjang semuanya. Berarti tinggal kita membagikan kelilingnya dengan sisinya. Ada berapa banyak sisinya ya. Oke, di sini ada berapa banyak sisinya? 1 2 3 ya. Maka kita bagikan aja. Kelilingnya tadi 36, maka 36 dibagi 3 sama dengan 12 cm. Maka panjang AB sama dengan 12 cm, BC-nya sama dengan 12 cm dan AC-nya sama dengan 12 cm. Bagian B, besar sudut ABC sama dengan sudut BCA sama dengan sudut CAB ya. Di sini yang ditanya besar setiap sudutnya. Sudut A, sudut B dan sudut C ya sama dengan ya 180 ya. 180 jumlahnya yang tadi ya, besar jumlah semua segitiganya yaitu 180 dibagi ada berapa sudutnya. Ini karena sama ya sudutnya, makanya langsung dibagikan 3. Jangan nanti dibuat ini ke siku-siku sembarang ya. Oke, karena di sini sama maka tinggal dibagikan dengan 3. Berarti 180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Maka sudut A 60 derajat, sudut B 60 derajat dan sudut C 60 derajat ya. Oke, seperti itu untuk contoh dari segitiga ya. Sekarang kita masuk yang kedua, bangun datar persegi dan persegi panjang ya. Ini udah hal yang sering kita dengar ya. Oke, perhatikan di sana. Sifat persegi dan persegi panjang antara lain sebagai berikut. Yang pertama persegi dulu ya, kita perhatikan.
ya, akan beda dengan persegi panjang ini ya. Oke, kita perhatikan di sini ada garis satu, di sini juga ada tandanya ya, artinya setiap sisinya sama panjang ya, sudutnya sama besar ya. Oke, di sini ada 3 sifatnya. Yang pertama adalah memiliki 4 sisi sama panjang yang ini ya, kita bisa lihat. Baru memiliki 4 sudut sama besar dan merupakan sudut siku-siku yang ini. Sudut siku-siku, dan siku-siku ya. Siku-siku itu yang kita tahu adalah 90 derajat ya. Jadi kalau tadi segitiga besar jumlah segitiganya, sudutnya adalah 180. Kalau dia segi 4, baik itu nanti persegi panjang, nanti bola ketupat, layang-layang, trapesium itu 360 derajat. Jadi kalau kita jumlahkan 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90 atau 90 kali 4 itu 360 ya. Oke, di sini memiliki 2 diagonal sama panjang yang saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang yang ini. Artinya 2 diagonal ditarik garis dari sini, sudut sini ke sudut ini ke sudut ini, ada garis di sini, kita lihat putus-putus ya, diagonal pertama dan diagonal kedua, itu maksudnya yang ketiga ya. Oke, setelah itu kita masuk bagian yang kedua adalah persegi panjang ya. Kita lihat di sana, ini adalah bentuk persegi panjang ya. Kalau kita lihat di sini ada garis 2, di sini juga ada garis 2, di garis 1 artinya di sini yang di kiri ini sama panjang dengan sisi yang ini. Oke, yang di bawah sama panjang dengan yang di atas. Di sini ada 3 sifatnya juga, memiliki 4 sisi, di mana sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Di mana sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Yang ini, sisi yang ini dengan ini kan berhadapan, berarti sama panjang. Jadi kalau di sini 12, di sini juga 12 cm ya. Oke, memiliki 4 sudut sama besar dan merupakan sudut siku-siku ya. Oke, tadi Bapak bilang ini sama panjang yang berhadapan, ini juga sama panjang ya, berhadapan ya. Memiliki 4 sudut sama besar dan merupakan sudut siku-siku yang ini. Ya, itu yang Bapak bilang tadi, siku-siku semuanya. Memiliki 2 diagonal sama panjang yang saling berpotongan dan membagi 2 sama panjang, sama dengan persegi tadi ya. Ada 2 diagonal sama panjang ya, 1 dan 2. Oke, contohnya langsung kita ke contoh. Yang pertama adalah jika keliling persegi KLMN ya, persegi KLMN ya. Di samping adalah 112 cm, tentukan panjang setiap sisinya. Yang kedua, besar setiap sudutnya. Oke, kita akan selesaikan bagian A. Panjang sisi KL kan sama dengan sisi LM, sama dengan MN dan KN atau NK, sama aja. Sama dengan, karena sama panjang maka tinggal kita bagikan aja dengan 4 ya. Sama dengan 112 dibagi dengan 4 ya, sama dengan 28 cm. Maka di sini 28 cm, di sini 28 cm, di sini 28 cm, di sini juga 28 cm. Bagian B, karena keempat sudut persegi merupakan sudut siku-siku, maka ya, karena ini siku-siku, ini siku-siku, ini siku-siku dan siku-siku, maka semuanya 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat dan 90 derajat ya. Untuk yang kedua, jika panjang PQ, ini ada persegi panjang ya, sama dengan 23 cm PQ. Ini katanya 23 cm. Otomatis yang di atas juga 23 cm kan, dengan sifat persegi panjang tadi ya. Oke. Di sini dan keliling persegi panjang PQRS adalah 82 cm. Artinya panjang ini ditambahkan dengan ini juga sama, yaitu 82 cm. Tentukan panjang sisi QR. Di sini tadi udah tentukan 23 cm ya. Berarti di atas juga 23 cm ya. Oke, kita lihat di sana. Tentukan panjang sisi QR, ini yang ditanya. Udah. Penyelesaian. Oke, yang kedua dulu, besar setiap sudutnya. Oke, penyelesaian bagian A, keliling sama dengan 2 kali PQ tambah QR. Dari mana yang ini? Kita harus ingat kembali rumus keliling persegi panjang, yaitu 2 kali panjang kali lebar panjangnya adalah PQ.
lebarnya adalah QR, maka kita masukkan aja. Kelilingnya sudah diketahui yaitu 82. 82 sama dengan 2 kali PQ-nya sudah diketahui yaitu 23, maka kita masukkan 23 tambah QR. Kan yang ditanya adalah QR. Oke, setelah itu sama dengan dari mana 41 ini? Oke, dibagikan dengan 2. Oke, kenapa dibagikan 2? Ini kan ada 2 kali. Supaya hilang 2 kalinya maka 82 dibagi 2. Ya, 82 dibagi 2 sama 41. Ya, 41 sama dengan ini tadi sudah hilang, sudah dipindahkan ke sini menjadi bagi 2 sama dengan 23 tambah QR. Tinggal ini, ya. Oke, maka QR sama dengan kelilingnya tadi berapa? 41. 41 dikurang ya, keliling setelah dibagikan ya. Oke, dikurang ini 23 PQ-nya ya, 23. Maka hasilnya adalah 18 cm. Maka di sini adalah 18 cm. Ya, 18 cm. Maka otomatis di sini juga 18 cm, 18 cm. Ya, seperti itu untuk mencari panjang sisinya. Yang kedua yang ditanya adalah besar setiap sudutnya. Oke, kita perhatikan di bukunya. Karena keempat sudut persegi panjang merupakan sudut siku-siku, maka oke, sama seperti persegi tadi, karena di sini siku-siku, di sini siku-siku, siku-siku, maka besar sudutnya setiap sudutnya adalah 90 derajat. Ya, di sini juga 90 derajat. Oke, yang ketiga kita akan masuk ke trapesium. Ya. Apa itu trapesium? Trapesium adalah bangun datar segi 4 yang memiliki sepasang sisi sejajar. Berikut jenis-jenis trapesium. Ada 3 jenis trapesium. Yang pertama adalah trapesium sama kaki. Ini gambarnya, kita perhatikan. Sama kaki artinya ini panjang sisi ini dengan ini sama panjang ya. Oke, ada 3 sifatnya. Memiliki sepasang sisi sejajar dan sepasang sisi yang tidak sejajar tetapi sama panjang. Artinya sepasang sisi sejajar yang mana sepasang sisi sejajar? Yang ini 1, 2, dia sejajar ya, yang di bawah dan di atas ya. Dan sepasang sisi yang tidak sejajar yang ini, yang tadi Pak bilang ini kakinya 1, 2. Ya, kenapa dikatakan ini enggak sejajar? Kalau dipanjangkan ini akan berpotongan. Yang ini 1 dan 2. Kalau dipanjangkan akan berpotongan. Beda dengan yang di bawah dengan yang di atas. Ya, kalau dipanjangkan ini enggak akan berpotongan. Ya, makanya yang di bawah dengan yang di atas dikatakan sejajar, yang di samping dengan yang di samping ini dikatakan tidak sejajar, tapi sama panjang karena sama kaki ya. Yang kedua, mempunyai 2 pasang sudut yang sama besar. Yang mana? Yang ini. Satu pasang sama besar, dan di sini juga 1 pasang, ada 2 pasang ya. Oke, yang kedua diagonalnya sama panjang. Oke, kita perhatikan di sini ya, yang diagonalnya yang ini, diagonal pertama dan diagonal kedua ya. Oke, yang untuk yang kedua jenis trapesiumnya adalah trapesium siku-siku ya. Kita perhatikan ini gambarnya segitiga siku-siku. Jadi kalau ada seperti ini tegak lurus, berarti itu siku-siku, berarti adalah 90 derajat. Ada 3 sifatnya, memiliki sepasang sisi sejajar, yang inilah ya, yang di bawah dan yang di atas. Terdapat 2 sudut siku-siku, yang ini tadi 1, 2, yaitu 90 derajat. Yang ketiga, diagonalnya tidak sama panjang. Kita lihat diagonalnya. Itu 2, otomatis tidak sama panjang. Karena apa? Karena di sini ya, sisi yang di atas dengan sisi yang di bawah itu berbeda atau tidak sama, otomatis diagonalnya juga tidak sama panjang. Yang ini ya, akan lebih panjang yang ini ya, kalau kita bisa lihat. Oke, yang ketiga adalah trapesium sembarang. Yang ini bedanya adalah keempat sisinya tidak ada yang sama ya, keempat sisinya tidak ada sama. Yang pertama sifatnya memiliki sepasang sisi sejajar sama dengan yang di atas, sepasang ya. Keempat sudutnya tidak sama besar. Yang ini sudut yang ini, sudut yang ini, sudut yang ini, dan ini tidak sama besar. Karena apa tadi? Sisinya tidak sama panjang. Oke, bagian contohnya. Yang pertama, tentukan besar sudut ABC pada trapesium ABCD di samping. Trapesium ABCD ya. Tentukan besar sudut ABC. ABC berarti sudut yang ini. Ditanya ya. Oke, kita akan selesaikan. Besar sudut ABC sama dengan tadi Pak bilang bahwa di sini
Ya, bahwa ini jumlahnya semuanya adalah 360. Jikalau di sini siku-siku berarti di sini 90 derajat. Ya, kalau di sini siku-siku, di sini juga 90 derajat. Maka untuk mencari yang ini, sudut ini, maka tinggal kita buat 360 derajat dikurang sudut yang ini, ditambahkan sudut yang ini, ditambahkan sudut yang ini. Atau sebaliknya, sudut bagian C ini dengan sudut D dengan sudut A kita tambahkan, yaitu 120 derajat ditambah 90 derajat ditambah 90 derajat. 120 derajat tambah 90 derajat tambah 90 derajat sama dengan 360 derajat dikurang, ya. Oke, kita tambahkan ini yang di dalam kurung itu hasilnya 300 derajat. Maka 360 derajat dikurang 300 derajat sama dengan 60 derajat, ya. Oke, maka ya sudutnya ini besarnya adalah 60 derajat. Oke, bagian kedua, jika keliling trapesium sama kaki HIJK. HIJK, ya, kelilingnya katanya 64 cm. Tentukan panjang sisi KH. Ya, KH yang mana? KH yang ini. Ya, oke, kita akan mencari yang ini yang ditanya. Panjang sisi KH sama dengan panjang sisi IJ yang ini, karena dia tadi sama kaki, ya. Jadi panjang ini dengan ini sama. Oke, maka panjang sisi KH sama dengan 64 dikurang dari mana 64? Di sini kelilingnya dikurang ini panjang sisi HI dengan panjang sisi JK atau KJ, ya. Maka gua kurung 25 ini, dari sini juga bisa kita buat 25 ditambah 15, ya, atau 15 tambah 25 sama aja. Dibagi dengan 2. Karena apa? Di sini ada dua sisi yang sama panjang. Maka kita operasikan sama dengan 64 dikurang 25 tambah 15 itu 40. Maka 40 dibagi 2 sama dengan, kita kerjakan yang dalam kurung dulu, 64 dikurang 40 sama dengan 24. 24 dibagi 2. 24 dibagi 2 adalah 12. Maka di sini adalah 12 cm. Di sini juga otomatis 12 cm. Ya, seperti itu untuk mencari panjang sisi trapesium. Oke, itu untuk trapesium. Sekarang kita masuk ke jajar genjang. Ya. Oke, kita masuk ke jajar genjang. Sifat jajar genjang antara lain sebagai berikut, ya. Yang pertama, memiliki 4 sisi, di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, ya. Oke, kita perhatikan dulu gambarnya. Ini adalah contoh gambar jajar genjang A. Memiliki 4 sisi. Oke, 4 sisi yang ini. Di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang ini, ya, yang sejajar ini dan berhadapan sama panjang. Di sini 10, di sini juga akan 10, di sini 8, di sini juga akan 8, ya, sama panjang yang ini. Kedua, memiliki 4 sudut, terdiri dari 2 sudut lancip sama besar dan 2 sudut tumpul sama besar. Mana yang lancip, mana yang tumpul? Ini yang lancip. Ya, ini 2 pasang, ya. Satu pasang sudut lancip dan 1 pasang yang tumpul. Yang ketiga, setiap sudut yang berhadapan sama besar. Ini berhadapan, yang ini sama besar, ini juga sama besar, ya. Yang keempat, jumlah setiap sudut yang berdekatan adalah 180 derajat atau saling berpelurus yang ini. Artinya kalau jumlahkan yang ini dengan ini hasilnya 180, atau yang ini dengan ini kita jumlahkan 180. Oke, contohnya, jika keliling jajar genjang FGHI di samping kelilingnya katanya 84 cm, tentukan panjang sisi HI. Panjang sisi HI yang ini. Ini 18 cm, otomatis di sini juga 18 cm, ya. Oke, besar sudut FGH dan sudut GHI. Oke, kita jawab satu persatu. Misal panjang sisi HI sama dengan, ya, HI sama dengan FG yang ini. Emang sama panjang, ya, sama dengan P. Ya, maka 2P sama dengan 2P. Kenapa tadi? Itu menandakan memisalkan FG dan IH. 2P sama dengan 80. 80 dari mana? Kelilingnya tadi 80 dikurang 18 kali 2 yang ini. Di sini ada 2 sisi yang 18, maka 18 kali 2 sama dengan 2P sama dengan 84 dikurang, kita jumlahkan yang kalikan yang di dalam kurung, yaitu 36. 2P sama dengan 84 dikurang 36 sama dengan 48. Maka P sama dengan 48 dibagi 2. 48 dibagi 2 sama dengan 24. Jadi panjang sisi HI yang ini adalah 24.
Di sini juga 24 ya. Bagian B, besar sudut FGH. FGH berarti yang ditanya yang ini. Kalau di sini 62, berarti di sini juga 62. Ya. Oke, sama dengan 180 derajat ya. Karena tadi di sini dikatakan jumlah setiap sudut yang berdekatan. Di sini 60 derajat, 62 derajat, di sini juga, di sini berarti ini kita bisa cari, yaitu dengan apa? 180 dikurang 62 derajat. 180 derajat dikurang 62 derajat adalah 180 derajat. Maka sudut FGH sama dengan 118 derajat ya. Besar sudut GHI ini 62 derajat seperti yang tadi Pak bilang ya. Oke, untuk yang kelima, belah ketupat. Sifat belah ketupat antara lain sebagai berikut ya. Ini adalah gambar belah ketupat. Yang pertama adalah memiliki 4 sisi sama panjang. Yang ini sama panjang, sama panjang, sama panjang, sama panjang. Di sini 4, semuanya juga 4 ya. Memiliki 4 sudut, terdiri dari 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. 4 sudut, 1, 2, 3, 4. Ini sudut tumpul, di sini juga sudut lancip ya. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar, yang berhadapan yang ini berhadapan sama besar. Jadi kalau di sini misalnya 120 juga di sini juga sama. Ya, misalnya di sini 80, di sini juga 80. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar itu tadi. Kedua diagonal saling berpotongan tegak lurus. Yang ini, ya, diagonalnya yang ini. Ya, diagonalnya yang di sini tegak lurus yang ini. Jika kita buat tarik garisnya akan tegak lurus ya. Jumlah setiap sudut yang berdekatan adalah 180 derajat ataupun saling berpelurus. Sama seperti jajar kencang tadi, jika ditambahkan ini dengan ini, hasilnya 180 derajat. Oke, contohnya. Jika keliling belah ketupat RSTU di samping adalah 120 cm, tentukan. Perhatikan di sana. Oke, di sini belah ketupatnya, panjang sisi ST katanya. ST ya, besar sudut STU dan TUR ya. Penyelesaian bagian A, panjang sisi ST sama dengan 128. Dari mana? Kelilingnya 128 dibagi 4. Dibagi 4 karena sisinya sama panjang. Berarti ada 4 sisinya, langsung dibagikan 4. 128 dibagi 4 sama dengan 32. Maka panjang sisi ST, TU, UR atau RS sama dengan 32 derajat. Ya, bagian B, sudut STU. Ya, sudut STU yaitu kita lihat tadi STU ya. Oke, kalau kita lihat sudut R di sini ya, SRU ataupun URS itu 50, maka di sini 50 juga. Ya, makanya di sini 50 derajat. Oke, yang ditanya TUR, sudut TUR sama dengan 180 dikurang 50 derajat. Karena apa? Kalau di sini 50, di sini 50, maka dikatakan tadi kan yang berdekatan itu 180, maka 180 tinggal kita kurangkan dengan 50 sama dengan 130 derajat ya. Maka sudut U di sini adalah 130, di sini juga 130. Oke, sekarang kita masuk ke layang-layang. Di sini kita lihat layang-layang. Ya, layang-layang di sini gambarnya. Oke, di sini ada 3 sifatnya. Memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang ini. 1 pasang, 2 pasang. Memiliki 1 pasang sudut yang sama besar yang ini. Kedua diagonal saling berpotongan tegak lurus dan diagonal pendek terbagi 2 sama panjang ini. Ya. Oke, contohnya, jika keliling layang-layang DEFG yang ini, DEFG 44 cm, tentukan panjang DG ya dan DE. Besar sudut DGF. Oke, kita perhatikan bagian A. Panjang DG sama dengan DGF. DG sama dengan GF yang ini ya. Kalau di sini 8 cm, di sini juga 8 cm. Misalkan DE sama dengan P, DE sama dengan P, maka sama seperti yang tadi. 2P sama dengan 44 dari kelilingnya dikurang 2 kali 8. 2 kali 8 dari mana? Karena di sini ada 2 sisi yang sama panjang. Oke, maka 2P sama dengan 44 dikurang kalikan ini, hasilnya 16. 2P sama dengan 44 dikurang 16 sama dengan 28. Maka P sama dengan 28
28/2 sama dengan 14. Tadi kan P itu sama dengan DE, maka panjang sisi DE sama dengan 14 cm. Maka di sini 14 cm, di sini 14 cm. Oke, bagian B, sudut DGF sudut yang ini. Di sini kita lihat 100 derajat, maka di sini juga 100 derajat. Maka kita bisa cari yang ini. Di sini udah 100 derajat, di sini 100 derajat, di sini 65 derajat, maka 360 derajat dikurang, kita tambahkan yang ini 100 ditambah 100 tambah 65 ya, yaitu 265. Maka 360 derajat dikurang 265 derajat sama dengan 95 derajat. Maka di sini sudutnya adalah 95 derajat ya. Oke, yang terakhir kita akan belajar tentang lingkaran. Ya, apa itu lingkaran? Lingkaran merupakan sekumpulan titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana setiap titik pada lengkungan berjarak sama terhadap satu titik tertentu yang dinamakan titik pusat. Ya, titik pusat. Oke, kita perhatikan di sana. Yang ini titik pusatnya. Ya, kalau kita lihat gambarnya, ini adalah titik pusatnya. Ya, ini adalah sekumpulan titik katanya, sekumpulan titik yang membentuk lingkungan tertutup. Ya, lengkungan tertutup. Ya, jadi sisinya ini adalah kumpulan titik-titik yang ini, yang melengkung ini adalah titik pusat. Sifat-sifat lingkaran antara lain sebagai berikut: memiliki satu sisi lengkung, ini sisi lengkung ya, memiliki titik pusat yang ini ya, jarak titik pusat ke sembarang titik pada sisi lengkung selalu sama yang ini ya, artinya ada jarak dari ini titik pusat ke sini ya, selalu sama dengan dari sini ke sini, dari sini ke sini. Itu dinamakan dengan jari-jari ataupun R. Yang keempat, jarak dua titik pada lingkaran yang dihubungkan oleh sebuah garis melalui titik pusat selalu sama, disebut diameter. Jadi kalau dihubungkan dari sini ke sini ya, ia melalui titik pusat ini ya, mengenai titik pusat ini akan sama dengan panjangnya dengan ini kalau kita tarik juga dari sini ya. Itu artinya dinamakan itu adalah D ataupun diameter, di mana D-nya itu panjang D-nya sama dengan 2 kali R ataupun 2 kali jari-jari. Contohnya kita lihat di sini lingkaran ya. Pada lingkaran di samping tentukan panjang OP ya, panjang OP. Ya, di sini OQ, di sini juga OP. Berarti yang ini yang ditanya ya. Ini dikatakan tadi jari-jari, ini juga jari-jari. Jadi kalau dari PQ itu dinamakan diameter ya. Tentukan OP yang ditanya adalah panjang sisi OP. Di sini dari panjang PQ ke PQ adalah 30 cm ya, artinya diameternya adalah 30 cm, maka panjang OP-nya sama dengan setengah dari panjang PQ, yaitu diameternya tadi sama dengan setengah kali 30. Setengah dari 30 adalah 15 cm, maka OP-nya sama dengan 15 cm ya. Oke, nanti anak-anak teacher ya, kalau terlalu cepat penyelesaiannya boleh nanti diulang-ulang ya, atau nanti kalau ada kesempatan nanti kita akan ulangi kalau ada tatap muka. Oke, nanti tugasnya di halaman 125, yaitu di latihan 1 dikerjakan bagian A dan bagian B ya, semuanya dikerjakan karena ini hanya sedikit ya. Misalnya perhatikan di sana, jumlah besar ketiga sudut pada sebuah segitiga adalah jumlah besar ketiga sudut tadi Pak bilang 180. Tinggal kau buat di sini 180 ya. Jadi hanya seperti itu untuk nomor 1 sampai nomor 3 ya. Jadi di sana untuk bagian B hanya sedikit cara penyelesaiannya nanti ya. Jadi dikerjakan adalah bagian A, bagian B. Oke, dikerjakan di buku latihannya ya. Selamat mengerjakan dan Tuhan memberkati.